Oke, halo. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, harus ganti. Ya, biar. Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, kita segera mulai saja. Kalau begitu, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar kali ini. Perkenalkan, saya Felita dari Yayasan Indonesia Jerman. Dan tentu saja saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh Direktur Eksekutif dari Yayasan Indonesia Jerman, yaitu Diplom Anis Daud. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Felita. Terima kasih. Oke, mungkin Bapak boleh menyapa Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang, Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya siang ini kita akan bertemu pada ceritanya kalau di dalam marketing itu customer kita, karena end usernya anak-anak ibu dan bapak yang ingin ke Jerman. Jadi cukup banyak seminar atau webinar tentang studi di Jerman yang biasanya langsung kepada end user, tapi kayaknya sedikit kurang lengkap jika kita tidak melibatkan customer-nya. Jadi orang yang bertanggung jawab pada end user itu seharusnya banyak juga mengetahui seluk-beluk tentang studi Jerman. Nah, hari ini kita akan gunakan dalam webinar ini, saya akan lebih banyak bincang-bincang untuk memenuhi atau menjawab kerisauan, pertanyaan, dan lain sebagainya yang menyangkut masa depan anak-anak Anda yang pergi atau yang ingin belajar di Jerman. Saya rasa itu preliminary talk saya, Elita. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan sedikit ada pemaparan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman sekalian boleh mengajukan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom Q&A atau nanti bisa kita langsung bertanya, bisa raise hand. Kita akan berdiskusi, gitu ya, terlebih dahulu. Setelah itu. Oke, baik. Kita mulai saja dengan pemaparan sebentar supaya kira-kira kita mendapatkan sedikit gambaran seperti apa untuk berkuliah di Jerman. Untuk itu saya izin untuk share screen sebentar supaya Bapak Ibu juga bisa melihat seperti apa informasi-informasi mengenai studi ke Jerman. Oke. Oke. Semoga terlihat ya. Oke, baik. Mungkin informasi pertama yang bisa kami sampaikan adalah jika Bapak Ibu, teman-teman dan kakak sekalian ingin berkuliah di Jerman, ya bagi kakak-kakak yang lulusan SMA sederajat dan ingin berkuliah di Jerman, itu bisa memilih akses umum. Jadi harus melalui yang disebut dengan Studienkolleg terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke universitas di Jerman. Nah,
Studi Kolek ini bersifat mandatory atau wajib bagi teman-teman lulusan SMA yang ingin melanjutkan S1-nya atau bachelor-nya di Jerman. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman masih belum tahu apa itu sebenarnya studi Kolek. Jadi, studi Kolek itu gambaran sederhananya adalah seperti sekolah SMA, seperti bersekolah ya. Jadi ada mata pelajarannya, ada guru-gurunya per mata pelajaran. Hanya kegiatan belajar mengajarnya semua dalam bahasa Jerman. Gitu. Nah, berapa lama studi Kolek? Nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung, studi Kolek itu seperti mata pelajaran gitu ya, seperti sekolah SMA di mana ada pelajaran-pelajaran. Nah, seperti di SMA itu kan ada seperti pembagian jurusan. Nah, berdasarkan minat bakat teman-teman, berdasarkan nanti ingin berkuliah jurusan apa. Nah, begitu juga dengan studi Kolek. Ya. Nah, untuk studi Kolek sendiri sebenarnya berlangsung selama kurang lebih 2 semester atau 11 bulan lah, 10-11 bulan. Nah, untuk studi Kolek sendiri ada beberapa jurusan gitu ya. Nah, ada T-Kurs, M-Kurs, W-Kurs, terutama di studi Kolek Indonesia. Nah, belajarnya apa? Di T-Kurs itu adalah buat teman-teman kakak-kakak yang nanti ingin berkuliah jurusan teknik gitu ya, mungkin nanti ada arsitektur, informatik, komputer. Nah, nanti belajarnya di studi Kolek adalah bahasa Jerman, fisika, matematika, kimia, informatik. Kalau di M-Kurs itu kedokteran, biologi, farmasi. Nah, nanti yang dipelajari adalah bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kalau di Bekus tuh lebih kayak jurusan sosial, gitu ya, yang dipelajari bahasa Jerman, bahasa Inggris, ekonomi, matematika, ilmu sosial. Seperti itu. Jadi nanti kakak-kakaknya harus sudah tahu dulu kurang lebih minat jurusannya di mana. Nah, perkenalkan saya sedikit memperkenalkan studi Kolek Indonesia. Nah, studi Kolek sendiri sebenarnya ada 2 pilihan. Jadi bisa dilakukan di Indonesia atau bisa langsung di Jerman. Nah, studi Kolek Indonesia sendiri itu sudah berdiri sejak 2020. Mohon maaf sedikit gangguan. Oke, mungkin saya akan lanjutkan ya. Jadi Studi Kolek Indonesia sendiri sudah berdiri sejak tahun 2023. Gitu, sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sampai sekarang kita ada di gedung Grey YJ, Grey Building yang ada di BSD Jerman gitu. Nah, fokus utamanya apa? Jadi yang pasti fokus utama kita adalah bahasa Jerman, lalu bahasa ilmu, dan pasti belajar mata pelajaran juga. Ini adalah 3 fokus utama yang dipelajari di studi Kolek. Nah, di studi Kolek Indonesia tadi sudah sempat sedikit dibahas bahwa kita ada M, T, sama W. M tadi untuk bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan biologi. T ada bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan informatik. W itu ada bahasa Jerman, matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu sosial. Nah, akhir dari studi Kolek
itu ada ujian yang disebut dengan Versailles-Prüfung. Dilaksanakan secara dua cara, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Secara tertulis dan secara lisan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Setelah lulus dari ujian akhir, kita akan mendapatkan ijazah. Dan karena kita berafiliasi dengan Student College Niedersachsen yang ada di kota Hannover, ijazahnya pun dikeluarkan oleh Student College Niedersachsen dan ditandatangani oleh kepala dari Student College Niedersachsen. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu, teman-teman bertanya begitu ya, apa sih keuntungannya jika kita ingin lebih Student College-nya di Indonesia begitu. Yang pertama, lebih pasti gitu ya. Lebih pastinya apa? Misalnya lebih pasti karena kita masih di Indonesia, orang tua masih bisa mengamati anaknya gitu ya, masih bisa memantau perkembangan anaknya seperti apa di Student College. Bahkan kalau di Student College Indonesia itu kenaikan dari semester pertama ke semester kedua itu semacam kayak ada bagi rapot, dan ini nggak ada di Student College Jerman, ini nggak ada. Jadi bahkan orang tuanya dipanggil oleh bagian kepala akademik untuk diberi hasil belajarnya. Nah, satu itu. Yang kedua dari segi faktor waktu, karena biasanya anak-anak yang lulus di tahun tersebut bisa langsung masuk ke Student College di Indonesia di tahun yang sama. Misalnya nanti misalnya anak bapak ibu, kakak gitu ya, ujiannya misalnya lulus SMA di tahun 2024. Nah, jika kakak sudah punya ijazah, sudah punya raport, sudah punya kemampuan berbahasa Jerman, nah kakak bisa langsung masuk ke Student College Indonesia di tahun 2024 itu yang sama, di tahun yang sama. Nah, kalau Student College di Jerman biasanya banyak administrasi yang memang harus dipenuhi dulu sampai akhirnya bisa bisa masuk ke Student College. Jadi prosesnya itu sedikit lebih panjang seperti itu. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, boleh ya dituliskan di kolom Q&A. Nanti kita bisa bahas dan diskusikan bareng-bareng ya. Baik, kita lanjutkan. Selain itu faktor keuangan. Nah, karena masih di Indonesia, pastinya mungkin biaya hidupnya tidak sebanyak jika kita bisa langsung bisa Student College-nya di Jerman seperti itu. Karena kita masih di Indonesia, jadi dari faktor keuangan juga lebih menguntungkan seperti itu. Oke. Nah, kita ini Student College ini sudah berapa lama sih kok Student College di Indonesia? Mungkin saya baru dengar gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu begitu ya. Mungkin ada beberapa yang baru tahu nih gitu ya, baru tahu baru tahu seperti apa. Nah, jadi Student College Indonesia itu sudah lebih dari 1000-an alumni. Dan bahkan tahun ini kita itu sudah anniversary yang ke-20. Jadi kita sudah 20 tahun dari 2003. Jadi pengalaman Student College Indonesia itu sudah cukup panjang seperti itu ya. Di bidang pendidikan Jerman itu sudah cukup panjang seperti itu. Nah, oke. Nah, mungkin sekarang ada yang bertanya, saya mau masuk ke Student College Indonesia, persyaratannya apa? Nah, pertama pasti mendaftar. Pendaftarannya semua sekarang jadi online, jadi Bapak Ibu, kakak-kakak tidak perlu repot-repot untuk datang ke sini bawa dokumen, cukup di-upload saja melalui link pendaftaran ya di www.yayasanindonesiajerman.com. Selain itu, kita butuh rapot kelas 3 ya dan ijazah sekolah. Selain itu, kita juga butuh penguasaan bahasa Jerman minimal di tingkat B1. Nah, setelah itu nanti akan ada ujian masuk, ya. Nah, setelah itu kan ada ujian masuk. Ujian masuknya hanya 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Jerman dan matematika. Bahasa Jerman dan matematika, ya. Nah, nanti setelah nanti lulus,
baru belajar di Studium Kolek Indonesia selama 2 semester. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, aduh gimana ya matematikanya dalam bahasa Jerman? Iya, karena saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Iya, ujian masuk matematikanya dalam bahasa Jerman. Wah, berarti susah dong ya, gitu. Karena matematika dalam bahasa Indonesia aja susah gitu ya, apalagi dalam bahasa Jerman gitu ya. Nah, gak usah khawatir, kami ada namanya kelas persiapan ujian masuk. Kelas persiapan ujian masuk. Nah, yang terdekat nanti akan dibuka di 8 Januari. Nanti belajarnya apa? Ya, yang diajarin adalah model-model soal yang mungkin nanti akan dihadapi oleh kakak-kakak sekalian dalam ujian masuk. Gitu. Jadi sudah lebih matang, sudah lebih siap karena ya sudah berlatih gitu ya, sudah cukup berlatih. Oke. Nah, untuk periode sekarang untuk periode yang sekarang kita pendaftarannya sudah dibuka sampai Maret 2024, tepatnya tanggal 8 Maret. Nanti perkuliahan akan dimulai di April sampai Januari 2025. Nah, itu yang sama. Kalau yang winter itu nanti akan dimulai di September sampai Juni 2025. Seperti itu. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang masih khawatir begitu ya, untuk studium koleknya gimana nih ya, susah, nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa datang ke tempat kami, bisa telepon kami, bisa menghubungi kami, dan biar persiapan anaknya lebih matang, bisa berkonsultasi kepada kami terlebih dahulu. Begitu. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan. Oke. Ya, ini sudah ada. Iya, karena iya betul. Karena ini mohon maaf, jadi kita jadi satu karena suaranya eko. Oke, baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh ya, boleh acungkan jari ya, boleh raise hand sambil kita menjawab pertanyaan yang memang ada di kolom ini. Kalau yang masih mau malu bertanya secara raise hand, boleh ketik ini ya. Oke, baik. Dear Pak Anies. Oke. Dear Pak Anies, nama saya Bapak Resi Hanggono. Selamat siang, Bapak. Anak saya yang pertama saat ini kelas 12, baru mengikuti kursus Gute B11 dan estimasi B12 akan lulus pertengahan Juni 2024. Ini ada pertanyaannya, ada 4. Pertanyaan pertama, jika anak saya mengikuti kelas bulan September, apa saja yang harus dipersiapkan untuk M-Course? Kedua, kapan dimulai pendaftaran? Ketiga, apa ada kelas untuk persiapan study collect? Tadi sudah dibahas ya. Dan kapan dibuka? Biaya persiapan dan biaya study collect. Oke. Terima kasih, Bapak. Silakan. Thank you, Pak Resi. Sebenarnya sangat simple. So you are on a good track. Jadi tracknya udah bagus. Ananda sudah selesai kelas 12. Sekarang di Goethe Institute B1, B11, B12. Sampai dapat 4 modul mungkin 2-3 bulan lagi, Pak ya. Pertengahan Juni, benar-benar. Bahkan pertengahan Juni ya, sampai ujiannya sekalian tuh, Pak. Ujian B1, kalau sudah dapat 4 modul, ya kan, kami anjurkan untuk kehati-hatian mungkin mengikuti Vorbereitungskurs kelas persiapan untuk ujian studien kolek Indonesia. Itu tidak ditetapkan berapa lama, tergantung dari kemampuan masing-masing, tapi kami adakan 3 bulan sebelum ujian, ya, sebelum Aufnahmeprüfung atau AFP. Dalam 3 bulan itu diperbolehkan mengambil 1 bulan, diperbolehkan 2 bulan, 3 bulan, tergantung daripada kemampuan anaknya. Jadi itu sifatnya lebih banyak latihan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul di ujian Aufnahmeprüfung dalam 2 mata pelajaran, matematika
dan bahasa Jerman. Jadi mengulang aja istilahnya. Kalau dia rasa atau kandidat merasa bahwa kemampuannya sudah mencukupi, mumpuni, silahkan ambil 1 bulan aja. Atau ada yang mau lebih pasti, dia bisa ambil 2 atau 3 bulan. Jadi pas 3 bulan, 2 minggu kemudian akan diadakan Aufnahmeprüfung. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua, kapan mulai pendaftaran? Pendaftaran akan dimulai seusai semester yang akan datang ini, Pak, Januari, Februari. Jadi saya rasa kita pakai sistem otomatis, Pak, online ya, online registration. Setiap saat setelah semester habis, jadi semester yang akan datang ini bulan Februari ya, kalau nggak salah, Februari Maret ya. Maret ada pembukaan registrasi lagi. Jadi tanpa kesulitan. Pertanyaan kapan dimulai pendaftaran? Apa ada kelas untuk persiapan student college? Tadi kami sudah sampaikan. Ya. Dan kapan dibuka? 3 bulan sebelumnya. Ya. Terus biaya persiapan dan biaya student college. Untuk biaya persiapannya, saya nggak ngerti ini biaya-biaya. Mungkin Felita lebih tahu. Iya, oke. Untuk biaya persiapan student college itu 3 bulan itu 15 juta rupiah. Kalau per bulannya 5 juta rupiah. Gitu. Untuk biaya student college-nya, kita pendaftarannya 2 juta rupiah. Lalu tuition fee-nya, kita tuh memang dalam 2 mata uang, yaitu euro dan rupiah. Rupiahnya 35 juta rupiah, plus 1.100 euro per semester. Lalu ada nanti ujian akhir 250 euro. Itu aja. Itu aja, tidak ada tambahan uang bangku, uang keamanan, gedung, uang gedung, nggak ada sama sekali. Iya. Purely cuman itu dan dikenakan itu pada setiap semester ya. Jadi kalau sampai harus mengulang, dia harus membayar ulang per semester. Saya rasa cukup Pak Resi. Pak Resi ya, jawaban saya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, ini ada yang tanya jawabnya sistem ketik, tidak bisa bicara. Boleh? Boleh bicara. Boleh raise hand ya. Boleh raise hand. Nanti kita bisa unmute supaya bisa nanya secara langsung. Boleh. Buat Bapak Ibu yang lain nih kalau mau nanya secara langsung juga boleh tinggal raise hand aja supaya kita bisa lihat. Oh ya, oke. Bentar. Baik. Oke, baik. Silakan. Ya, selamat sore Ibu dan Bapak. Iya. Saya Nopriadi. Ya. Sebelumnya saya juga sudah ada komunikasi lewat WA ya sama Ibu Felita ya. Ibu. Nah, anak saya sekarang masih di kelas 1 SMA. Nah, ini kan untuk bisa masuk student college ini minimal kursusnya apa? Lulus kursusnya B1 apa B2? Minimal B1, Pak. B1 itu lulus tes atau telah mengikuti kursus dari A1 sampai B1? Ya, betul. Nah, maksudnya lulus tes atau hanya mengikuti kursus? Kan kita bisa A1 lanjut A2 dulu, B1 atau masing-masing kelas atau di B1-nya sudah lulus tesnya, ujiannya. Standar kami mengacu pada B1 Goethe Institute, Pak. Jadi tamatan B1 itu harus memiliki 4 modul. Ya. Modul Sprechen, Schreiben, Verstehen, und Schreiben, Verstehen, Lesen. Ya. Ada 4 modul itu yang harus lulus ujiannya, Pak. Jadi B1 certified by Goethe, Pak. Ya, oh gitu ya. Ya. Jadi itu di saat tadi kan saya lihat sekilas ya, saya terlambat masuk Pak. Itu pendaftarannya tuh kan kalau anak sekolah itu dia lulusnya kan sekitar di bulan Mei ya, setiap di kelas 3 itu ya, istilahnya ujian akhir kan. Nah, untuk pendaftaran student college ini di bulan berapa? Di Januari tadi ya, ada 2 kali ya, Januari sama itu ya Bu ya? Ya, betul. Iya, Pak.
Itu pendaftarannya. Mulai student kulitnya kalau saya nggak salah tadi bulan Maret gitu ya. Ya, jadi kita ada 2 kali Pak dalam 1 tahun gitu ya Pak. Jadi misalnya anak Bapak lulusnya SMA di Mei, berarti Ya. Bapak bisa ikut yang winter semester anaknya. Itu batas pendaftarannya biasanya di awal Agustus. Nanti pertengahan Agustus biasanya ada ujian masuk, lalu mulai belajarnya biasanya di September. Begitu Pak. Di September itu untuk semester pertama student kulitnya. Ya. Nanti berarti tamatnya nanti kalau lancar itu student kulitnya, berarti cari untuk universitasnya di winter juga. Iya. Ya, betul. Betul. Jadi saya tahu concernnya Bapak. Saya pikir menurut Bapak mungkin banyak jeda waktu ya Pak ya. Terlalu banyak Ya, waktu. jangan banyak waktu. Itu concernnya ya. Itu nggak bisa dihindari Ya. Pak. Karena, ini jadi masalah memang, masalah klasik ya. Kecuali ada kemungkinan untuk mengambil B1 ya ketika dia sedang belajar di SMA. Nah itu kemungkinannya agak sedikit. Mungkin buat orang-orang yang ada di Bandung, Surabaya, dan Jakarta bisa memanage itu semua. Karena dia dari kelas 1 udah mulai kursus bahasa Jerman. Ya, kelas 2 dan kelas 3. Tapi kalau anak itu mulai bahasa Jerman, itu 600 jam yang dibutuhkan untuk B1. Itu nggak mungkin disambi di kelas 3 SMA. Nggak mungkin. Jadi dia harus punya waktu khusus setelah SMA dia belajar di Goethe Institut atau institusi lain yang mungkin kita bisa akuin ya, apa namanya ijazahnya kan, seperti OSD punyanya Austria ya, atau apa namanya itu yang TEL juga bisa kita akui di sini ya kan. Nah tapi 600 jam itu Pak harus dicapai, paling sedikit membutuhkan waktu 5-6 bulan Pak di Goethe Institut. Ya, ini saya sambil buka ini Pak di Goethe ini. Anak saya kebetulan masih kelas 1 SMA Pak. Ya. Ya. Nah, kalau mau nyicil boleh Pak. A1, A2, Ya, itu. A3, B1 sampai B1-nya ya. Tapi di B1 itu kalau ada yang extensive course ya itu bagus Pak. Kalau Bapak di Jakarta atau di mana Pak? Saya di Sumatera Pak, di Jambi. Oh, Jambi. nggak ada Goethe di sana Pak ya? Nggak ada. Nggak ada, tapi saya lihat ini kayak ini ada nih online-nya, tapi ini B11 kan. Kan kita mencari mulai dari A dulu kan. Ya. A1 atau langsung A1 kan. Itu kan hanya perkara kelasnya yang intensif atau yang berapa kali minggu gitu kan. Intensif atau intensif ya Pak? Ya, ini kan A1 itu pun dipecah 2 nih kan. Jadi A11 dan A12 atau langsung ke A1 kan. Ya, betul. Oh, berarti kalau kami dari daerah ini berarti kemungkinan ngikutnya di winter ya Pak ya. Nantinya ya. Pas di student college. Saya bilang kalau Bapak punya kemungkinan untuk ketika tamat SMA sudah memiliki B1, itu persoalannya lain dengan orang yang harus mulai belajar B1 dari setelah SMA Pak. Itu aja persoalannya di situ. Ya, justru ini saya mau persiapkan dari sekarang nih, dari mulai pas 1 ini kan. Baik. Ya. Itulah makanya kemarin juga kita sengaja kunjung sana, kebetulan nggak ketemu sama Ibu Elita ya. Makanya saya tertarik ngobrol gini. Iya. Iya, boleh. Jadi terus gini Bu, satu lagi itu kan student college ya. Terus untuk tadi kan ada sekilas saya dengar waktu saya terlambat masuk tadi. Ada untuk persiapan student college-nya juga. Iya. Betul. Nah, itu di bulan berapa? Ya, jadi kalau tergantung ya Pak, kalau misalnya tadi seperti yang sudah Bapak Andis katakan, kalau selama SMA dia sudah bisa mengejar sehingga ketika dia lulus SMA dia sudah punya B1, maka bisa ikut kelas persiapan ujian masuknya mulai dari Mei Pak. Mulai dari Mei sampai biasanya di awal Agustus. Nanti pertengahan Agustus dia ikut ujian masuk, September kalau diterima dia mulai student college. Gitu Pak. Persiapannya berapa lama Bu? Untuk sebulan? 3 bulan. Kita membuka persiapan itu 3 bulan sebelum ujian masuk berlangsung. Enggak, maksudnya untuk pendidikan persiapannya itu?
Ya, 3 bulan, Pak. Jadi ini Pak, Pak Muhammad, persiapan itu lebih bersifat latihan Pak ya. Ya, Jadi bukan pakai kurikulum tertentu dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak punya pertama, nggak punya akhir Pak. Yang ada cuma latihan tiap hari. Latihannya dalam menjawab atau apa namanya aplikasi dari bahasa Jerman yang selama ini dipelajari untuk menghadapi ujian tersebut, ya, dan matematik Pak. Jadi nanti ada matematik yang diajarkan di situ dalam bahasa Jerman, karena ujian masuknya matematiknya juga dalam bahasa Jerman. Gitu. Jadi melatih. Anak Bapak boleh masuk 3 bulan penuh, boleh 2 bulan, boleh sebulan, terserah. Jadi siapa yang merasa dirinya udah kuat, misalkan baru 1 bulan, cuman gini-gini aja saya bisa latihan sendiri di rumah, silakan. Kita berikan kebebasan dalam 3 bulan itu mempersiapkan. Jadi sifatnya bukan wajib, Pak. Oke, berarti itu mulai kelas persiapannya dari Mei, Juni, Juli gitu ya Pak ya? Yes, ya. Oh gitu. Jadi diharapkan waktu nanti kan yang winternya itu di Agustus ya Bu? Ya. Berarti diharapkan di Agustus itu setelah selesai untuk persiapan itu, tes untuk masuk student college ini hanya matematika bahasa Jerman? Ya. Itu aja? Ya, betul. Oh, matematika dalam bahasa Jerman? Ya, betul. Nah, terus kan student college ini kan pra-university ya Bu ya? Ya. Itu nanti selama 2 semester. Ya. Nah, itu untuk berarti kalau winter kita hanya kesempatan untuk mencari yang winter juga ya di Jerman ya? Iya. Jadi gini Pak, tergantung dari mata pelajaran atau dari fakultas jurusan yang diambil. Ya. Ada jurusan-jurusan tertentu yang mulainya cuma winter semester, ada jurusan tertentu yang bukanya di summer dan winter. Ya. Jadi tergantung sekolahnya, tergantung daerahnya, ya, dan jurusannya. Ya. Pilihannya terlalu banyak Pak, jadi nggak usah ikut, pasti dapat. Jadi terlalu banyak universitas, ada 350 perguruan tinggi yang bisa dimasukin. Jadi itu nanti concernnya setelah itu Pak. Ya, belum jadi concern yang harus kita amati dari pertama Pak. Ya, satu lagi Pak, terakhir, sorry. Sampai sekarang untuk teknik masih tuition fee-nya masih ya? Masih free ya? Tuition fee-nya semua sama Pak, mau kedokteran, ekonomi, atau teknik semua sama. Masih free. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada yang sudah raise hand, boleh Bapak Muhammad saya unmute ya. Iya. Bapak Muhammad. Iya, halo, selamat siang. Ya, silakan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agung, saya dari Bekasi. Ya. Oke. Anak saya kelas 2 sekarang dan dia sudah on progress di GUT, sekarang udah masuk B1. Nah, iya. Jadi pertanyaan saya pertama, berapa besar sih kemungkinan bisa masuk student college kalau sudah ikut kursusnya itu, kursus persiapan? Nah, itu berdasarkan pengalaman dari berapa orang yang ikut kursus di persiapannya, itu berapa orang yang terima student college? Jadi gini Pak, pertanyaannya ini susah dijawab. Terus tentunya tergantung daripada kemampuan anaknya, itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak Agung, persiapan ini cukup baik ya, karena kita membiasakan anak-anak ini untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum pernah dihadapi. Jadi misalnya matematik tapi dalam bahasa Jerman. Tapi matematiknya sendiri itu sangat basic. Jadi kalau saya rasa buat anak SMA nggak jadi soal. Ya, asal dia ngerti, dan terminologi yang digunakan di matematik itu bahasa Jerman sama bahasa Indonesia itu mirip-mirip lah Pak. Ya kan? Istilah-istilahnya itu mirip-mirip sekali, jadi nggak jadi persoalan. Yang kedua, yang mungkin lebih susah, itu adalah tes bahasa Jermannya. Ya, kita di tes bahasa Jerman itu menggunakan online system, namanya onset test, yang langsung dari Jerman.
Jadi bukan Oh, oke. berdasarkan kita. Nah, kita cuma ambil aja. Kita lihat persentage-nya. Kalau dia bisa jawab pertanyaan itu di atas 60%, kita terima. Jadi, Oh, oke. anak-anak yang rata-rata ikut persiapan kita itu 75-85% kita terima. Oh, oke. Berarti itulah jawabannya. Kemungkinan ya. 70-85%. 75-85%. Tapi kembali lagi kita juga harus tahu nilainya, Pak ya. Nilai SMA dan itu sangat berperan juga karena ada satu proses sebelum mengikuti ujian ini, proses yang registration online itu kita akan lihat nilai-nilainya dan dari mana kalau dulu kita mungkin punya standar yang lebih enak, Pak, karena ada UN, tapi saat ini kita juga memperhatikan sekolahnya dari mana gitu, Pak. Bukan mau diskriminatif, tapi itu satu kenyataan daripada nanti anak itu mendapatkan kesulitan gitu, Pak. Oh, penentuannya jadi berdasarkan hanya nilai raport di kelas 3 saja ya? Ya, kelas Raport, 3, ijazah. raport, ijazah, dan hasil Hasil. daripada ujian itu. Ya, oke. Nah, Seperti saya bilang, kalau sekitar di Jawa aja, artinya ya, murid-murid dengan standar Jawa, Sumatera, ya kan, yang ini nggak jadi kesulitan. Murid kami dari mana-mana, Pak, sampai dari Makassar, Palembang, ya kan, Kalimantan, dari seluruh Indonesia. Tentunya yang paling banyak dari Jawa, Pak ya, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, ya kan, Jawa Tengah, ya kan. Tapi di luar itu juga banyak anak-anak dari pulau-pulau lain yang masuk ke Student Politik Indonesia. oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini kalau dia nanti ikut bimbingan persiapan selama 3 bulan, itu dilakukan seminggu berapa kali ya Senin belajarnya? sampai Jumat, 5 kali dalam 1 minggu. Intens, Pak. Berapa jam? Jam 8 sampai 12.15. Jam 8 sampai jam 12.15 selama 3 bulan berturut-turut ya? Ya, 3 bulan. Senin Oke. sampai Jumat. Nah, tadi saya sempat disebutin untuk biaya student college-nya, cuman saya belum sempat nyatet. Bisa diulang nggak ya, Mbak? Berapa student college-nya tadi berapa aja? Ya, untuk biaya uang pendaftarannya 2 juta rupiah, Bapak. Pendaftaran 2 juta. Ya, lalu untuk tuition fee-nya kita sekali lagi dalam 2 mata uang yaitu euro dan rupiah. Jadi sebesar 35 juta rupiah ditambah 1.100 euro itu tiap semesternya. 1.100 euro ya, oke. Ya, itu tiap semesternya. Lalu ujian akhir 250 euro, Pak. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, ini Ya. kemungkinan besar setelah student college selesai, kembali ke tadi, rata-rata ya, dari berapa siswa yang student college yang akhirnya keterima di university di sana, itu berapa persen ya? Kalau mungkin ada datanya. Kalau diterima di universitas, Pak, di seluruh Ya. Jerman kemungkinannya akan bisa diterima. Jadi begitu anak Anda memiliki ijazah student college, itu berhak masuk ke seluruh perguruan tinggi di Jerman. Tapi tergantung tentunya ada ada fakultas-fakultas atau jurusan yang sifatnya numerus clausus, jadi khusus seperti medicine, terus fakultas-fakultas yang menyangkut bukan hobi keahlian tertentu. Nah, misalnya musik, ya kan, musik, terus arsitek atau interior design dan lain sebagainya. Orang itu harus punya bakat musik dan bakat seni. Medicine satu-satunya yang sangat susah. Rata-rata nilai SMA-nya harus mumpuni, bagus sekali, dan hasil student college-nya harus rata-rata 1. 1 itu kalau nilai Indonesianya 9. Jadi 1 tingkat di bawah ini ya. Kalau kita masih bilang dulu zaman saya sekolah 8 itu kita punya, 9 itu guru, 10 itu Tuhan ya. Ini langsung jadi harus super intelijen, Pak ya.
Jadi Iya, anak itu harus super luar biasa, dan bukan tidak ada. Kami di sini sudah mengeluarkan scholarship untuk studi di Jerman itu sekitar untuk 20 anak dalam 20 tahun terakhir ini. Untuk medicine itu mendominasi, Pak. Mungkin ada 10 anak. Jadi ada 10 orang atau 10 siswa dari kami yang berhasil mendapatkan scholarship. Memang benar, rata-rata nilainya 1. Ya. Bahasa Jermannya 1, fisikanya 1, kimianya 1, ya kan? Terus apa lagi tuh? Biologinya 1, matematikanya 1, ada ya? Bukan tidak ada, saya nggak bilang nggak ada. Tapi ya hampir satu semester itu kadang cuma 1 orang yang berhasil. Dalam 1 tahun kadang-kadang nggak ada sama sekali yang berhasil, ya kan Pak? Jarang ya. Ya. baik. Nah, Pak, ini kebetulan anak saya berminat untuk di D3, yaitu D3 vokasi kalau di sini yang langsung kerja. Apakah jalurnya lewat sini juga nggak sih? Oh, Bapak mau Ausbildung. Ausbildung Ah. itu jalurnya bukan nggak usah pakai student college, Pak. Oh, oke. Kalau itu gimana ya? Bapak perlu cuma B1, ya kan? Nanti cari tempat itu magang namanya. Itu kalau sebenarnya di sana nggak ada D3 itu, Pak. D3 itu tidak dikenal dalam sistem pendidikan Jerman karena D3 itu bukan akademis, Pak. Artinya dianggap sama mereka bukan akademis, itu skill, Pak. Oh, oke. Jadi kalau mau masuk Ausbildung itu jalurnya beda, Pak. Itu magang tapi berbayar. Ya. Oke. Itu anak Bapak harus cuma punya B1, ya. Terus nanti kita juga punya di sini ada satu apa namanya, hari ini saya nggak ada orangnya, tapi kita punya satu bagian di sini di Yayasan Indonesia Jerman yang membantu teman-teman itu untuk mendapatkan tempat magang. Oh gitu, baik. Ya, itu bagaimana saya untuk bisa dapat informasi seperti itu ya Pak ya? boleh Bapak nanti kapan kalau Bapak dari mana ya? Saya di Bekasi, Pak. Oh ya, mampir aja Pak, mari nanti kita bisa berikan brosur-brosurnya, kita bisa tahu apa namanya prosedurnya, step-stepnya dan lain sebagainya. Oh oke. Itu bisa disambung nanti Pak, kalau mau kapan-kapan setelah magang bisa maju kita kuliah. Setelah dari situ kita lanjut ke kuliah. Bagus itu Pak. Oh iya, baik. Oke, ini terakhir satu Pak, Bu, satu lagi terakhir. Rata-rata tuition fee kalau sudah keterima di Jerman itu di university berapa ya per semesternya? Ya, kalau sebenarnya bukan tuition fee, tapi lebih ke contribution fee. Contribution ya? Ya, contribution fee. Atau ya dalam bahasa Jerman semester Beitrag. Itu mungkin sekitar 300 sampai 400 euro per semester. Seperti 300 sampai 400 euro. Ya, oke. Ya. Baik, oke. Jadi kalau di Jerman Pak hampir free itu semuanya Pak. Ya, yang biaya hidup. Tapi kalau dalam kasus yang Bapak cerita itu magang justru dibayar. Iya, baik. Oke, baik. Dibayar per bulan ya dikasih. Masih dikasih gaji gitu lah. Oh, oke, baik. Baik, kalau gitu Bapak Ibu terima kasih banyak buat jawabannya, sangat membantu. Baik, oke, sudah ada beberapa. Wah, oke. Kita ke Resi. Iya, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang Bapak. Ya, terima kasih waktunya. Iya, tadi saya bertanya tadi di pertanyaan pertama tadi, saya ada pertanyaan lanjutan nih Pak Anies mengenai tadi kelas persiapan tuh hari apa aja ya? Senin sampai Jumat ya? Iya, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Pak Resi. Jam berapa? Jam 8 sampai 12.15 Pak. Oh, sampai 12.15 ya. Itu selama 3 bulan ya maksimum ya? Sampai sebelum. Ya, maksimum 3 bulan betul. Oke. Terus untuk M-Course ini nilai minimal student college-nya berapa ya untuk masuknya ya? Masuk ke M-Course atau masuk ke kedokteran, Pak? Ke M-Course dulu. Oke. Kalau ke M-Course, gini, M-Course itu kan bukan hanya kedokteran ya, Pak. M-Course itu bisa biologi, bisa farmasi, ya, dan lain-lainnya.
Kalau misalnya untuk masuk ke student college-nya sendiri sih minimumnya kita KKM, nilai KKM itu 75. Tapi kalau anaknya masuk ke M-Course dengan niat mau masuk ke kedokteran atau ke ya yang susah yang kedokteran, ya berarti nilai 75 nggak cukup, nilainya harus 9 gitu, Pak. Oke. Itu nanti akan melihat ke nilai kelas 3 SMA nggak ya untuk Ya, masuk student college? Betul. Termasuk nanti juga masuk ke university ya? Ya, Oh ya. betul. Oke. Jadi saya ulang Pak Nesi ya. Ya. Kalau kedokteran itu nilai kelas 3-nya harus bagus. Ya. Tapi kalau untuk masuk student college kami tidak akan menghiraukan hal tersebut. Karena kita bukan institusi kedokteran, universitas kedokteran, Pak. Bapak dengan nilai anak Anda dengan nilai 75 kami juga bisa terima dengan asumsi memang mau masuk M-Course karena mau sekolah di biologi. Nah, di situ nggak ada prasyaratnya kan. Jadi student college akan menerima kandidat dengan nilai di bawah 9 yang mau masuk ke M-Course. Tapi kalau dia mau lanjut benar-benar masuk ke medicine school di Jerman, dia harus punya nilai rata-rata 9 di SMA dan rata-rata 1 atau 9 di student college. Ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Nanti itu berarti dibagi 2 ya? Nilai SMA ya. sama plus student college dibagi 2 begitu ya Pak Anies? Iya. Betul. Oke. Terus ini kan student college kan berafiliasi dengan Hannover. Ya. Ya. Oke, misalnya anak saya berminatnya di Heidelberg itu berarti tergantung dari nilai semuanya ya Pak ya? Iya, betul. Nilai. Betul. Jadi gini Pak, tentunya kami berharap murid-murid kami kalau bisa itu kuliahnya di Hannover. Tapi Hannover sendiri nggak punya Pak. Student college Hannover memang punya M-Course, tapi Universitas Hannover nggak punya fakultas kedokteran. Jadi kalau kuliah dimanapun boleh, juga berlaku untuk yang teknik atau yang wirtschaft ya, ekonomi. Mau kuliah dimanapun boleh. Ya, tentunya kita pengen kalau anak-anak itu tetap di Hannover ya, karena itu partner kami kan. Tapi ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi nggak ada ikatan Pak. Oke, terus yang berikutnya pertanyaannya mengenai anak saya yang kedua nih. Kalau yang pertama kan udah kelas 12, yang kedua ini kelas 11 dia udah B1 ya. Misalnya dia bisa sampai C1 lulus itu apakah tetap harus perlu student college atau tidak tuh? Ya, student college itu sifatnya bukan ini Pak, sifatnya mandatory Pak. Buat anak yang mau kuliah. Kecuali dia mau magang, ya kan? Atau Ausbildung. Mau nilainya berapapun, dia harus belajar mata pelajaran dalam bahasa Jerman. Kalau dia di teknik, maka dia belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Jerman sendiri, informatik, semua dalam bahasa Jerman. Ya, matematiknya diulang seperti SMA. Sejauh yang saya ketahui, paling susah itu buat anak-anak T-course itu adalah fisikanya. Karena di fisika, pelajaran fisika banyak mengandung unsur bahasa Jermannya. Sementara kalau di matematik anak-anak Indonesia hampir semuanya oke. Karena memang basicnya cukup kuat di sekolah ya. As long as sekolahnya oke gitu Pak ya. Tapi kalau fisika hampir banyak yang mengalami kesulitan. Tapi bukan tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Sampai hari ini kurang lebih 1.100 alumnus student college Indonesia ya kan yang sudah kuliah dan bahkan sudah selesai kembali ke Indonesia ya kan dari 20 tahun terakhir ini. Dan nilai kelulusan kita rata-rata sekitar 80% ya, 75-80% sampai kadang-kadang bisa mencapai 90%. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Anies. Tambah satu lagi ya mengenai enggak ada. Oke, terima kasih Pak Anies. Selamat siang. Oke, kita ke Bapak Tony.
Selamat siang Bapak Tony. Halo, selamat siang Ibu Felita, Selamat Pak siang. Anies. Selamat Iya, siang. Silakan Pak. saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bu, anak saya sekarang kelas 12. Dia itu tahun 2002 itu sudah pernah mendapatkan sertifikat bahasa Jerman B1 dari Goethe. 2002. 2022. Oh, 2022. 2022 dia sudah Juli 2022 dia sudah pernah sertifikat B1 dari Goethe. Nah, tadi kan Ibu sampaikan syarat minimal kan B1 ya bahasa Jermannya. Nah, apakah sertifikat itu masih bisa dipakai untuk mendaftar atau dia harus mengulang lagi? Nah, saat ini dia sedang belajar B2 sebetulnya. Memang belum sempat ujian gitu, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi kan untuk mendaftar di jurusan kedokteran di Jerman itu kan nilai ujiannya kan harus 1 ya. Nah, pertanyaan saya untuk mendaftar di kedokteran itu apakah kita tahu dulu, artinya setelah selesai ujian kita lihat nilainya 1 baru kemudian daftar, atau kita daftar dulu baru nanti ujian nilainya berapa gitu. Jadi waktu kita daftar jadi kita nggak tahu gitu nilai kita berapa gitu. Yang ketiga, kalau di Indonesia kan untuk di universitas negeri itu kan ada ujian masuk ya. Nah, apakah di sana juga setiap universitas itu mereka mengadakan ujian sendiri-sendiri untuk diterima di universitas tersebut gitu? Saya kira itu. Terima kasih, Bu, Bapak. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, anaknya kan B1-nya di tahun 2022 ya, Pak ya? Ya. Sebenarnya kalau secara legal itu sertifikat itu hanya mempunyai masa berlaku 1 tahun. Oke. Ya. Nah, jadi Bapak juga ngomong kan katanya anaknya sekarang sudah B2, sekarang sudah mau ujian B2 ya. Kalau saya boleh saran, anaknya boleh ngambil ujian B2 dulu nih, nggak apa-apa. Gitu. Nanti ketika mendaftar ke Studienkolleg, nanti ya mudah-mudahan dia lulus ujian sertifikat B2-nya, jadi bisa mendaftar Studienkolleg dengan ijazah B2-nya. Lebih mantap begitu. Apalagi kan katanya mau masuknya ke kedokteran, gitu Pak. Jadi kalau saya boleh saran, anaknya diarahkan aja untuk ambil ujian sertifikat B2 di Goethe, gitu Pak. Oke, ya. Jadi saya tambahkan Pak Tony, jadi otomatis B1-nya ikut terangkat Pak. Oh gitu ya. Ikut terangkat. Terus kami sebetulnya di sini Pak, buat anak-anak yang sudah punya B2, kalau kita lihat nilai dia juga bagus Pak. Ya. Kita nggak adakan ini Pak, ujian Pak. Kita terima langsung. Oke. Ujian masuk bahasa Jermannya tidak perlu. Nanti tidak mungkin perlu. matematikanya. Kita masuk. Kita matematiknya nanti kita tes dulu dia. Ya, seperti saya bilang, kalau dia memang maunya sekolah medicine, dia sudah paling enggak dia itu masuk ke elite Pak. Jadi kalau dia elite sudah matematiknya buat dia mainan Pak. Itu sangat basic gitu Pak. Iya. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua, tadi kan mendaftar dulu baru tahu nilai atau tahu nilai dulu baru mendaftar, gitu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi ya secara ini harusnya dia punya dia tahu nilainya dulu, maksudnya dia lulus dulu dari Studienkolleg, dia punya ijazah dari Studienkolleg dulu, baru dia mendaftar ke universitas. Kenapa? Karena untuk mendaftar ke universitas itu butuh ijazah Studienkolleg, begitu Pak. Jadi tidak ada tes Pak Tony, tidak ada tes masuk. Tidak ada tes masuk. Ini nyambung ke pertanyaan ketiga tadi. Tidak ada tes masuk untuk ke universitas di Jerman. Jadi pure yang dilihat adalah nilai. Ketika dia sudah mendapatkan ijazah Studienkolleg dan paralel dengan ijazah yang ada dari SMA, dia bisa apply ke seluruh fakultas kedokteran. Saya anjurkan harus mendaftar ke 5 atau 6 Pak. Banyak. Harus banyak. Karena jatah untuk orang asing juga terbatas Pak. Oke. Lagi tidak menutup kemungkinan. Banyak sekali saya rasa sampai saat ini ada 5
50, 60 anak yang masuk ke dokteran, ya kan, di Jerman dari Student College Indonesia. Ya, jadi setiap semester ada aja lah 1, 2, tapi kadang-kadang juga nggak ada sama sekali sih, saya jujur aja. Bukan seperti di teknik, Pak ya. Oke. Ya. Kalau mungkin mau lanjut, Bu. Tadi kalau untuk sertifikat B2 itu hanya lulus saja atau ada nilai minimum yang dikeluarkan oleh Gute yang bisa diterima di student college tanpa tes tadi, Bu, bahasa Jermannya? Nilainya harus bagus sih, Pak. Good. Minimal good gitu ya, Bu. Halo? Ya, Iya, Pak. betul. Ya. Kalau kita meragukan, Pak, nanti kita tes di sini, Pak, onset test, Pak. Ada onset test kita punya, Pak. Maksudnya setelah hasil dari Gute di on-site test Ya, lagi gitu? Nah, kalau kita masih meragukan, tapi kita pikir Ya. kita harus beri kesempatan karena nilai-nilainya SMA bagus, ya Oke. kan? Semuanya oke. Kita nanti kita berikan onset test ya. Ya. Dia lakukan onset test, itu sudah termasuk di dalam harga pendaftaran itu, Pak, yang 2 Ya. juta itu. Ya. Jadi dia mau pakai atau nggak pakai, dia tetap harus bayar 2 juta rupiah, tapi dia bisa ikut onset test. Dan saya yakin kalau dia sudah mencapai B1, B2, onset testnya akan melebihi 70%, Pak. Dan sudah cukup persyaratan untuk masuk. Baik, boleh tanya lagi, Bu? Bapak Ya, Anies? silakan, Pak. Saya dengar untuk biaya khusus di student college juga dari PAS ya, dari PAS itu ada itu ya scholarship ya, Pak Ibu. Itu prosesnya gimana ya, Pak Ibu ya? Iya, jadi kalau untuk anak-anak yang memang sekolahnya tergabung dalam sekolah PAS, saya tidak tahu apakah sekolah anak Bapak termasuk sekolah PAS. Nah, kalau misalnya anaknya sekolahnya termasuk dalam sekolah PAS, nanti dia bisa apply beasiswa di Goethe Institute untuk bisa mendapat beasiswa di tempat kami. Seperti itu, Pak. Gitu. Berarti langsung hubungin ke Goethe-nya ya? Ya, karena Goethe-nya adalah pihak yang memberikan scholarship untuk belajar di Studi College Indonesia. Oke, baik. Ya. Sementara itu dulu Bapak Anies, Bu Felita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, kita kasih kesempatan untuk Renan. Selamat siang. Anies. Ya, silakan Pak Renan. Selamat siang. Saya Renan di Surabaya. Iya. Saya sekarang masih posisi di kelas 2, tapi dia lagi proses, lagi belajar di C1.2 sekarang posisi belajarnya. Wow. Terus pertanyaan saya sebetulnya, kan dia mau masuk informatik ceritanya. Sebetulnya kalau Student College Indonesia itu hanya ke Uni saja atau FH itu juga bisa masuk? Apakah bisa masuk? Maksud saya hanya fokus di Uni saja, apakah masuk FH itu juga bisa? Jadi itu pertanyaannya. Itu aja Pak Renan, atau ada pertanyaan yang lain? Itu dulu aja Pak, nanti saya lanjut lagi. Renan saya jawab ya Pak ya. Iya. Pertama perbedaan universitas dan Fachhochschule. Ya. Kalau zaman dulu Pak, zaman saya kuliah saya diplom insinyur Pak, tapi saya dari universitas. Nah, saya punya titel itu dulu diplom ing, itu tidak ada kurungnya Pak, karena saya dari universitas. Tapi kalau yang dari Fachhochschule itu diplom ing juga, diplom insinyur juga, tapi ada kurungnya FH. Apa bedanya? Sebetulnya kalau kita mau jujur nggak ada bedanya. Kurikulumnya sedikit berbeda. Yang satu orientasinya kepada applied engineering, yang satu pada banyak teori. Yang di universitas mereka belajar 8 semester teoritis nih Pak ya, padahal yang tamat kebanyakan 12 semester di sana, susah sekolah di sana. Jadi 8 semester itu mereka lebih banyak belajar ilmu pengetahuannya deep, walaupun di engineering dia lebih banyak teorinya belajar Pak. Nah, sementara yang di applied engineering tadi di Fachhochschule mereka lebih dipersiapkan untuk terjun langsung ke industri Pak.
Nah, yang di universitas itu lebih diharapkan jadi dosen, melanjut ke S3 jadi doktor, ya kan, kerja di pemerintahan dan lain sebagainya, ya kan, institusi Oke. research and development. Nah, kalau yang anak-anak FH ini, ya kan, dia 6 semester tambah 2 semester praktikum. Jadi sama semuanya 8 semester. Mereka masuk ke industri langsung. Mereka banyak dibutuhkan sama industri. Karena anak-anak ini lebih banyak teori dan tahu bagaimana mengaplikasikan apa yang dipelajari di universitas. Nah, semenjak tahun 85 ada perubahan, diploma insinyur itu dihapus. Sekarang mereka titelnya sama, Pak. Ya kan? Bachelor degree, setelah bachelor degree mereka bisa naik lagi ke master degree. Dua-duanya sama. Bahkan Hochschule itu sekarang banyak yang namanya udah diganti Hochschule. Ya. Nah, tapi karakteristik industri itu lebih prefer atau lebih menyukai apa orang-orang yang tadi itu yang dari Hochschule tadi, Pak. Karena lebih tahu. Jadi kembali lagi, Studienkolleg Indonesia berafiliasi dengan Studienkolleg Hannover, punyanya universitas, Pak. Levelnya, kalau kita bilang level daripada materi yang dimasukkan, ya kan, atau kualitasnya, ya Pak, ya, kita bagus, Pak. Jadi tentunya yang kita alumnus kita bisa diterima di mana-mana, di Hochschule bisa, di universitas bisa. Tapi tidak sebaliknya, Pak. Kalau anak bapak dari Hochschule, kayaknya agak susah sih masuk ke universitas. Oke. Thank you. Insightful, Pak Anies, Bu Velita. Insightful. Thank you. Terus berikutnya, sorry, ada satu lagi itu soalnya saya sebetulnya punya gambar gitu, Pak. Apa sih sebetulnya selain biaya hidup ya? Kuliah di kota besar sama di kota yang lebih kecil itu selain biaya hidup itu sebetulnya signifikan apa? Kalau saya sih saya nggak tahu anak saya nanti prefernya kemana, tapi kalau saya sebetulnya lebih suka kuliah di kota kecil karena lebih fokus belajar. Kalau di Munchen atau Berlin kayaknya banyak godaan deh kayaknya. Kalau selain itu, saya punya pandangan itu, tapi apa nggak tahu itu benar atau enggak. Kalau menurut Bapak, Pak Anies atau Bu Velita punya gambaran gimana kota besar versus kota kecil itu? Kita dulu saya di kota besar. Di kota besar, saya di kota kecil. Oke. Sebenarnya tergantung orangnya masing-masing. Tapi memang Bapak saya setuju dengan Pak Rena. Kalau misalkan anak itu sekolah di München atau di Berlin khususnya, itu ada ribuan anak Indonesia, ya kan? Ada grup birung, ada grup-grupnya, ya kan? Bahkan kalau di kota-kota kecil, mau anak Papua atau anak Jawa atau anak Makassar, kita bisa jadi satu, ya kan? Ya kan? Kalau yang di kota besar itu bisa ada grupnya, Pak, grup Medan, Surabaya, grup ini, ya kan? Kadang-kadang ada sih aktivis-aktivis PPI itu yang mereka membaur, ya kan? Tapi banyak juga grup-grup yang begituan. Dan Bapak tahu sendiri kalau sudah bergrup itu kan biasanya ada dampak-dampaknya lah, ya kan? Terus saya setuju sama Pak Rena. Saya akan mencari kota yang lebih tenang, ya kan? Buat konsentrasi dan jangan terlalu banyak bergaul, Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak, kalau boleh disarankan kalau ada kalau sekolah informatik atau uni informatik yang recommended kalau di Jerman itu yang di mana Pak ya? Yang kira-kira banyak sekali. Banyak, Pak. Banyak sekali. Banyak ya. Iya. Banyak sekali. Tips saya gini aja Pak Rena. Nanti suruh cari ya. Nanti kalau sudah di kalau di Studienkolleg nanti itu kita bisa konsultasi dengan Velita atau dengan saya sendiri kalau saya ada di tempat bisa kontak. Jadi yang paling penting apapun bukan cuma informatik itu harusnya kita mulai jeli melihat lokasi sekolah tersebut. Lokasi tersebut biasanya berurusan dengan industri setempat. Iya. Setuju Pak. Kalau industri setempatnya itu lebih banyak ke informatik, saya yakin informatiknya akan kuat di fakultas itu. Understood, setuju Pak. Jadi harus jeli-jeli ngelihatnya. Tapi kalau otomotif misalnya kita carinya dekat Stuttgart atau dekatnya Sindelfingen sana, dekatnya Mercedes, ya tentunya mereka akan kuat di otomotif. Oke, understood. Diskusi yang akan nanti Ananda bisa anaknya Pak Renan akan bisa lebih kalau kita arahkan
dia akan lebih mengerti di mana Iya. Iya, oke Pak. Thank you. Nanti kalau sudah masuk Student College Indonesia, mestinya kalau dikasih diskusi mungkin bisa jadi tiba-tiba mikirnya nggak informatik, jangan-jangan. Boleh. Oke, thank you Pak Anies, thank you Bu Ya, Felina. Thank you, insightful. Thank you. baik. Ini masih ada pertanyaan. Masih banyak ini. Masih banyak pertanyaan. Kita akan coba jawab satu persatu. Mungkin oke. Maureen Prasetyo. Jadi Kak, yang dipelajari Oxford itu berbeda dengan ujian kelulusan student college ya. Dua, math sama bahasa. Oh, mungkin maksudnya Maureen ini yang diujikan di ujian masuk, bukan ujian akhir kali ya. Bukan ujian kelulusan tapi ya. Ini untuk ujian masuk, ya. Untuk ujian masuk yang diujikan memang hanya dua, yaitu matematika dan bahasa Jerman. Nah, untuk di student college-nya, apa aja yang dipelajari, ya tergantung masuknya ke M-Kurs, T-Kurs, atau W-Kurs. Ada 5, biasanya setiap kurs itu ada 5 mata pelajaran. Jadi gini, Maureen, ada 2 ujian yang harus diikuti. Aufnahmeprüfung AFP, itu ujian masuk. Ya. Itu apapun jurusan yang akan diambil, ujiannya hanya 2, matematik dan bahasa Jerman. Ya. Sementara kalau FSP, Feststellungsprüfung, itu ujiannya tergantung daripada jurusan yang diambil di student college. Itu, Ya. saya pikir itu jelas ya. Ya, oke. Baik, dari ini anonim. Oke, untuk sertifikat bahasa, apakah bisa memakai sertifikat OSD? Iya, bisa. Jadi selain Goethe, ada bisa OSD atau TELC. Itu juga bisa. Ya, semoga menjawab. Oke, ini Maureen lagi nih. Lalu untuk menentukan ambil kurs mana, apakah akan ada arahan sesuaikan dengan studi program pilihan pada universitas pilihan? Jadi ambil kurs yang mana ya tergantung dari nanti Maureen ingin kuliah di jurusan apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Maureen nanti tertariknya mau milih jurusannya informatik, ya pasti ngambilnya ke kelas T-Kurs. Kalau mau ngambil farmasi, berarti nanti ngambilnya ke M-Kurs. Kalau saya lebih pengen kuliah ekonomi atau pengen ke bisnis, ya masuknya ke W-Kurs. Jadi disesuaikan dengan jurusan apa yang akan Maureen pilih nanti di universitas. Itu ya. Oke, semoga membantu. Oke, ini tadi Pak Renan sudah ya. Oke, ini Maureen lagi. Oke. Jadi memang ada gap 1 semester ya untuk setiap siswa SMA lulusan dari Indonesia. Tapi bahkan bila pun sudah punya B1 saat lulus SMA, bukannya tetap harus mengikuti studi college selama 11 bulan dan studi college-nya hanya buka di semester. Oke. Iya, jadi memang mungkin maksudnya gap ini adalah setelah lulus SMA nggak bisa langsung kuliah gitu. Iya, kalau misalnya Maureen sudah memilih saya mau kuliah di Jerman, berarti dengan otomatis pasti akan ada gap-nya. Kenapa? Karena Maureen harus student college begitu. Nah, yang lebih menguntungkan kalau Maureen sudah punya B1 saat lulus dari SMA, berarti Maureen sudah bisa langsung untuk mendaftar ke student college. Beda mungkin dengan misalnya teman-teman yang belum punya B1 ketika lulus SMA. Jadi kan lebih butuh waktu lagi untuk mengejar B1 atau B2. Itu maksudnya. Jadi gap-nya tetap ada. Lalu SMA nggak bisa langsung masuk kuliah, iya tetap ada gap-nya. Karena memang betul harus studi college, gitu ya. Oke, semoga membantu. Oh, ini nyambungnya nih, masuk winter semester karena harus menunggu ijazah untuk memulai studi college. Nah, ini salah satu mungkin bisa disambungkan dengan salah satu advantage atau keuntungan di studi college Indonesia. Jadi kalau misalnya Maureen memutuskan untuk studi college di Indonesia, dia birokrasinya lebih nggak terlalu ribet dibanding kalau misalnya Maureen langsung ke Jerman. Karena kalau misalnya Maureennya milih ke Jerman, harus belum benar ijazahnya harus tunggu keluar dulu. Kita nggak tahu bisa keluarnya cepat, bisa keluarnya
mungkin lambat gitu, belum harus diterjemahkan, belum harus ngurus visa, jadi sedikit lebih panjang. Kalau misalnya mau memutuskan untuk masuk ke Student College Indonesia, mungkin ijazahnya bisa jadi lama nih keluarnya, tapi kita masih, kalau misalnya udah punya surat keterangan lulus atau SKL, udah bisa daftar gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan lebih hemat waktu gitu ya. Semoga membantu. Tony Bisa diterima di seluruh. di Jerman. Oke, Pak Tony bertanya, apakah ijazah dari Student College Indonesia bisa diterima di seluruh universitas di Jerman atau universitas tertentu saja? Jika tentu saja, universitas apa saja? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ijazah dari Student College Indonesia bisa diterima untuk apply ke seluruh universitas di Untuk Jerman. informasi bagi Bapak Ibu, bahwa ijazah yang keluar itu Pak bukan atas nama Student College Indonesia, tapi Student College Hannover. Ya, Jadi berlaku di seluruh Jerman. Jadi tidak ada masalah untuk kuliah di seluruh Jerman. ya. Jadi bisa ya Pak dipakai untuk mendaftar ke seluruh universitas di Jerman. Nah ini nyambung lagi Pak Tony, apakah siswa nanti akan dibantu untuk pendaftaran universitas atau siswa yang mendaftar dan persiapan sendiri? Pada intinya kami hanya mengarahkan. Jadi mungkin kita akan menginfokan, ayo siapkan dokumennya ini, begitu ya. Nah, tapi proses pendaftaran ke universitasnya mungkin nanti anaknya yang akan melakukan sendiri. Kita hanya istilahnya hanya mengarahkan saja. Jadi gini Pak Tony, Bapak nanti akan heran dengan perkembangan anak Bapak. Betul. Setelah 1 semester di Student College Indonesia, pertama bahasa Jermannya akan mumpuni, sangat baik, ya kan. Tapi lebih daripada itu pengetahuan mereka tentang studi di Jerman akan begitu banyak karena lewat diskusi di antara mereka sendiri, ya kan, dan juga kontak dengan anak-anak atau teman-teman yang sudah masuk di semester 2. Intinya mereka juga punya kontak dengan alumnus kami Pak sebelumnya. Jadi interaksi di antara mereka ini akan membawa informasi yang begitu banyak, ya kan, dan mereka they know exactly what to do, Pak. Jadi nggak usah takut lah. Itu prosesnya akan berjalan di semester 2. Orang-orang itu akan tahu, anak-anak itu akan tahu di mana mendaftar, di mana cari kamar, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu memang kita bimbing. Kita bukan bimbing, artinya kita bukan tuntun satu persatu, ya kan, step demi step. Tapi kita arahkan mereka sampai pada proses nanti pengambilan visa, ya kan. Dan satu jaminan tidak pernah ada satu anak pun yang visanya ditolak dari atau tamatan Student College Indonesia. Kami mendapatkan pengakuan sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Indonesia, Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Ya, jadi proses yang sebenarnya harusnya lewat agen-agen tertentu dan Anda harus bayar lebih mahal itu terhapuskan otomatis dengan ini. Kami menawarkan sekolah di sini, bukan cuma konsultasi, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Window. Di Jerman atau di Indo. Ya. Oke, selamat sore. Izin bertanya, jika sudah selesai dari Student College di Indonesia, pemilihan uni di Jerman itu dilakukan di Indonesia dan tes uninya itu di Jerman atau di Indonesia. Terima kasih. Oke, untuk tidak ada Pak, tidak ada tes masuk ke Universitas Jerman. Ya. Yang ada atau yang dibutuhkan adalah ijazah Student College Anda. Betul. Ya, jadi dengan ijazah Student College kandidat bisa melamar ke seluruh universitas di Jerman. Betul. Ya. Berarti tidak ada tes masuk untuk ke Universitas di Jerman ya Pak Widodo ya. Baik, lanjut. Oke, saat ini anak saya saat ini sudah mengikuti semester 1 Student College Indonesia dan rencana akan mengikuti semester 2 di Jerman tahun depan. Apakah yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan akomodasi Jerman? Apakah Student College di Jerman ada asrama atau kerjasama dengan Student College? Anak saya sedang mengikuti semester 1 di Student College Indonesia dan rencana akan mengikuti semester 2 di Jerman tahun depan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan akomodasi? Apakah Student College di Jerman ada asrama atau kerjasama dengan Student College? Ya, murid Student College di Jerman itu berhak atau otomatis sudah terdaftar di universitas. Jadi di sana ada Studentenwohnheim
Ya, jadi asrama-asrama mahasiswa dia sudah bisa mulai mendaftarkan diri ya ke apa namanya langsung ya ke Studentenwonen ya. Apa namanya itu lupa. Studentenwerk namanya. Studentenwerk ya namanya Studentenwerk, mendaftar di sana supaya dia lebih cepat lebih baik karena dia nanti akan masuk di dalam waiting list. Itu pertama, alternatif pertama. Yang kedua, Pak, ada kemungkinan lain, misalnya tinggal di Bonn Gemeinschaft, tinggal bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya, atau menyewa kamar secara private. Kemungkinannya besar sekali, banyak sekali. Dan biasanya alumnus kita datang ke sana sudah punya kenalan, seperti yang saya tadi ceritakan, teman-temannya yang dari semester sebelumnya sudah datang ke sana atau setahun sebelumnya, ada semacam solidaritas lah di antara anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak alumnus Studienkolleg Indonesia ya. Mereka saling bantu lah. Ada yang sementara ditampung oleh temannya sampai dia mendapatkan kamar dan lain sebagainya. Jadi memang cerita klasik ini Pak, dari zaman saya kuliah dulu 35 tahun yang lalu ya begitu Pak. Cari kamar itu nggak mudah, tapi setelah kita punya koneksi kiri kanan, ada teman-teman yang itu di situ ada kamar tuh. Gini pasti ada. Jadi apalagi sekarang di zaman sosial media ya, semua ditawarkan lewat sosial media Pak. Oke. Baik. Oke, Anonymous. Selamat siang. Apakah ujian masuk Studenkolleg di Indonesia bersamaan waktunya dan sama soalnya dengan ujian masuk Studenkolleg di Jerman? Salah satu syarat FSP itu kalau kita dengan Hannover itu bukan cuma soal yang sama Pak. Pengujinya pun dari Hannover. Sebelum pandemi selalu datang satu penguji dari Hannover, dari Studenkolleg Hannover. Tapi ketika terjadi pandemi COVID-19, diputuskan kita melakukan itu secara Zoom. Jadi kami buat ruangan khusus dengan kamera dan lain sebagainya. Di sana duduk beberapa penguji dan dari sini dosen kami dan kepala bagian akademisnya, Dr. Eker Hatship akan hadir di dalam ujian itu dan kandidatnya. Jadi ujiannya dilakukan bersama oleh Studenkolleg Hannover dan Studenkolleg Indonesia. Jadi harinya pun sama, itu benar. Hari yang dilakukan harinya sama. Cuman ada sedikit perbedaan waktu, mengingat di sana pagi, kita siang di sini. Jadi ya mulainya mungkin jam 8, jam 9 pagi di Jerman, kita di sini sore Pak, ujiannya Pak. Saya rasa sudah menjawab pertanyaan. Oke, baik. Ini kayaknya ada yang tadi raise hand, coba kita lihat. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Bapak Arif. Selamat siang, jika sebelumnya ambil program Ausbildung 3 tahun untuk lanjut studi S1 di PTN Jerman, apakah tetap harus melalui tahapan Studenkolleg atau bisa langsung S1? Prefer mana? Studenkolleg terus S1 atau Ausbildung dulu baru lanjut S1? Gini, pertanyaan yang sangat menarik. Prefer mana ya? Pertama yang saya harus jawab, kalau Anda sudah memiliki Ausbildung, Anda nggak perlu Studenkolleg. Ya, karena Ausbildung dianggap bahasa Jermannya sudah mumpuni dan dia punya pengetahuan tentang pekerjaannya sudah digeluti ya selama dia magang. Jadi dia bisa langsung masuk ke Fachhochschule. Ya, saya pikir universitas tidak, tapi Fachhochschule. Ya, Fachhochschule masih memungkinkan untuk langsung. Dia masuk untuk buat S1 di Fachhochschule. Nah, prefer mana? Tergantung, Pak. Dengan basic Ausbildung itu juga sangat baik, gitu ya. Tapi tentu waktunya jadi lebih panjang ya. Karena Ausbildung sendiri 3 tahun, persiapannya mungkin hampir 1 tahun sampai B1. Iya. Setelah itu 3 tahun di Ausbildung, baru kuliah lagi 3 tahun, itu bisa mencapai 7 tahun, baru mencapai S1. Sementara kalau yang tanpa Ausbildung sampai S1 cuma 4 tahun. Ya, lebih cepat. Jadi apa namanya itu pilihan masing-masing, Pak. Oke. Saya rasa itu jawaban. Baik.
Oke, dari Maureen tadi nyambung. Berarti ada kemungkinan setelah ikut studi Kolek Indonesia tetap tidak diterima di universitas di Jerman. Gimana tuh Pak? Sudah saya jelasin. Kalau punya student colleague, ijazah student colleague Indonesia, ya hukumnya mungkin saya bercanda nih ya, hukumnya haram bagi universitas di Jerman untuk menolak. Karena ijazah yang kamu terima bukan ijazah student colleague Indonesia, Ijazah. tapi ijazah student colleague Hannover. Iya. Seluruh alumnus student colleague Indonesia garis miring Hannover, karena kita berafiliasi dengan Hannover, tidak ada yang tidak diterima di perguruan tinggi di Jerman. Oke. Cukup ya, Maureen ya, meyakinkan ya. Cukup. Oke, baik. Ini ada yang raise hand dari Nova. Halo, selamat siang. Ya Nova, Pak Nova. Ya, halo. Oh, nggak jadi. Oh, enggak. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Dari Prita. Oh, Sri. Oke, ada lagi. Baik, Ibu Sri. Oke, selamat sore Ibu Sri. Silahkan. Ya, Halo, ya. Selamat sore, Bu. ya, selamat siang Pak Anies. Ya, Bu Sri. Maaf, saya putus sambung, jadi belum tahu apakah ini sudah ditanyakan oleh yang lainnya. Bila nanti sudah selesai nih Pak di 11 bulan di sana. Nah, nanti pada saat akan ke Universitas Jerman, semua akan dibimbing sampai dengan perjalanan, sampai dengan semuanya di sana tidak Pak? Semua dokumen-dokumen Pak. Ya. Jadi gini Bu Sri, proses selanjutnya setelah student colleague selesai, ujian, ya sambil nunggu wisuda, itu prosesnya sudah berjalan. Ya, nanti kami dari student colleague Indonesia mengajukan visa secara kolektif. Jadi semua khususnya nanti ada orang kami, dari staf kami yang ngurusin sambil menunjukkan pada anak-anak ini, kamu harus isi ini, kamu harus lengkapin ini, kamu harus bayar ke Deutsche Bank, ya kan, Sperkonto, kan harus bayar itu Bu, uang yang deposit itu. Ya. Kami tidak lakukan itu Bu, dilakukan sendiri oleh murid. Ya, untuk itu kami juga tidak membebankan biaya apapun. Ya, kami tunjukkan semuanya caranya sampai visa keluar. Setelah visa keluar, ya itu pun kalau misalnya mau cari student Wohnheim atau asrama dan lain sebagainya, seperti sudah saya jelaskan tadi, dia sudah bisa mendaftar sebelumnya, dia bisa mengkontak teman-temannya atau alumnus student colleague Indonesia sebelumnya, ada banyak sekali. Jadi murid-murid kami atau kandidat-kandidat mahasiswa kami itu yang di Jerman itu hampir rata-rata semua punya networking lah, jadi nggak perlu ibu takutkan, nggak perlu ibu ragukan, nggak ada yang sampai gara-gara masalah dokumen dan lain sebagainya batal jalan ke sana atau gagal, itu nggak ada. Penolakan pun tidak ada dari kedutaan Jerman yang selama saya tahu, kecuali ada 1-2 yang salah memberikan informasi. Misalnya nih ya, saya kasih contoh, sebelumnya pada lamaran di formulir yang lain, dia menerangkan bahwa dia mau sekolah informatik. Ketika disuruh menulis motivation letter, ya kan, harus buat dia motivation letter, dia bilang saya mau sekolah matematik. Itu jadi masalah. Jadi orang Jerman nggak mau sampai ada keraguan, gitu. Dia harus tahu benar ini anak. Dia mau kuliah apa. Ya, yang demikian juga kita ingatkan nanti waktu dia buat motivation letter. Motivation letternya juga bisa ditunjukkan kepada kami. Ini masuk akal nggak? Ya kan? Jadi kedutaan Jerman mensyaratkan salah satu dokumennya itu adalah motivation letter. Kenapa dia mau sekolah di Jerman? Judulnya itu aja. Dan ijazah student colleague itu berlaku untuk seluruh Jerman. Saya ulang lagi. Jadi seminggu 2 minggu sebelum waktu kuliah boleh datang. Tapi banyak teman-teman ini murid-murid kami yang sebulan 2 bulan sebelumnya udah berangkat ke sana,
cari kamar, ya kan, cari kalau dia bilang wah saya mau pindah nih kuliahnya dari Köln ke Düsseldorf atau dari Düsseldorf ke Erlangen, boleh dia lakukan. Jadi banyak variasi. Printer. Jadi gimana bikin memo? Tadi sih nggak ngeprint. Halo? Halo, ya. Ya, saya aja. Oke, baik. Baik. Mohon maaf ada gangguan. Apakah sudah cukup, Ibu Sri? Cukup. Jadi artinya nanti tetap anak-anak akan dikawal ya, gitu ya Pak Anies ya. Sampai dengan selesai diterima di sana ya Pak, gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih cukup. Baik. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin kita kasih kesempatan untuk Maureen kali ya, tadi sudah banyak pertanyaan atau ya kayak coba Maureen dulu. Halo Maureen. Maureen tanya aja langsung. Halo, terima kasih Kakak. Mohon maaf pertanyaannya banyak, masih Ya. banyak yang mau ditanyain. Iya, Kakak boleh. dan Pak Anies, kalau kan kami yang dari luar Jakarta, misalnya nanti akan ikut student calling, kan itu karena butuh 11 bulan ya ada di situ ya. Dan itu kan jam 8 sampai jam 12, yang artinya berarti meskipun kami tinggal di Bandung kan nggak mungkin ya PP commute gitu Bandung-Jakarta. Nah, apakah juga bisa dibantu untuk tempat tinggal sementara student college melakukan selama 11 bulan itu? Itu pertanyaannya. Ibu Maureen, student college itu bukan 8 sampai jam 12, itu Vorbereitung kurs, Kelas itu persiapan. persiapan. Kalau Ya. student college ini jam 3. Jam 7:30 sampai jam 3. Jam 3 Iya, sore. iya. Nah, Iya. jam 3 sore. Apalagi sepanjang itu gitu ya. Ya. Ada. Kami punya asrama di sini. Oke. Tapi kapasitasnya cuma untuk 24 orang. Sementara murid bisa mencapai 50 sampai 60, tapi di sekitar sini ini banyak sekali Oke. kos-kosan ya. Dengan jarak 5 menit, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor dan lain sebagainya, ada yang sepeda. Jadi cukup enak lah. Di sini banyak food court, makanan, minuman dan lain sebagainya. Oke. Sangat mudah urusannya, nggak terlalu susah. Kalau misalnya kita mau tinggal di asramanya, apakah ada tambahan biaya? Oh iya, biayanya sendiri kan, itu independen ya. Di luar. Jadi asramanya di luar itu. Boleh diinfokan berapa? Satu kamar kalau nggak salah 2 2 juta rupiah. 1 bulan? 1 bulan, Per bulan, termasuk wifi, air panas dingin, air condition dan lain sebagainya. Oke, right. Terus sama ruang belajar, ada ruang belajar. Right. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Kakak. Ya, sama. Iya. Oke, kita kasih kesempatan untuk Mailania. Selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya kalau untuk student college itu belajarnya hari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat sama jamnya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kalau anak ini dari T kurs, kemudian mau pindah kurs gitu, apa bisa? Atau kalau dari awal sudah T, harus T terus sampai selesai? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, 1 semesternya itu berapa lama ya? Kemudian dari semester 1 ke semester 2 ada liburnya atau karena kita kan dari luar kota gitu maksudnya. Ya. Itu dulu. Makasih. Ya, Bu Melani kayaknya orang Surabaya nih, Bu. Betul, Pak. Ya, bodoh Bu, aku arek Surabaya ya.
Jadi ini Bu Melani, dari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 15, jam 3 sore, ya kan? Itu intens. Tadi sudah saya sebutkan. Apakah ada pelajaran hari Sabtu? Ada. Untuk jurusan-jurusan tertentu, kalau saya nggak salah itu W course dan T. B sama M juga kadang Oh ada. ya, kadang-kadang ada. Biologi dia. Ya, cuma 2 jam, 3 jam, 2 jam kalau hari Sabtu, ya kan? Karena kita harus waktunya ini ya, apa namanya, tidak matching dengan waktunya dosen. Jadi dosennya harus bisa bagi waktu. Ada hari Sabtu, tapi nggak terlalu intens, cuma 2 jam gitu kan. Nah, kalau apa tadi pertanyaan selanjutnya? Iya, tadi selain itu sama ini ya Bu. Tadi apa kalau sudah di T dia boleh bisa pindah. Dua. Kalau bisa jangan. Ya Bu ya, karena dari semester pertama mata pelajarannya sudah berbeda-beda. Oke. Ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau itu jurusannya yang sedikit lebih gampang ya, seperti W course ya, tanpa merendahkan arti W course, tapi di W course sendiri mata pelajarannya agak tergolong kayak matematiknya, level matematiknya jauh di bawah di bawah teknik dan medicine misalnya kan. Nah kalau misalnya itu mau jadi pilihan, jadi gini, Bu Melani dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya perlu sampaikan di sini. Ada hal-hal tertentu yang tadi belum sempat disampaikan oleh Velita. Apa keuntungannya Student College Indonesia? Student College Indonesia itu memang hanya bergaya Jerman, berbau Jerman, ya kan, bernafas Jerman, tapi tetap karakter Indonesianya masih ada. Saya kasih salah satu contoh adalah Bu, kita itu mengadakan satu evaluasi belajar dari tingkatan semester pertama yang pindah ke semester kedua. Akhir dari semester pertama, wali muridnya itu atau orang tua semua pada dipanggil satu persatu menghadap kepala akademis kita, Dr. Eckhard Hatzip, orang Jerman. Nah, Eckhard Hatzip akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap anak atau ibu bapak, ya kan? Wah, ini anak matematiknya kurang bagus, dia harus lebih intens dan lain sebagainya. Ini harus lebih rajin. Oh, fisikanya sudah oke, bahasa Jermannya mumpuni, tapi ada kurang di kimianya dan lain sebagainya. Itu akan dilaporkan. Dan pada kasus-kasus yang sangat mengerikan, saya bilang, di mana anak ini sama sekali tidak masuk, dilaporkan juga. Bagaimana anak ibu bisa ikut, serta karena tiap datang terlambat, ya kan? Kita juga punya bukti karena kita pakai card masuknya. Ya, kita kontrol jamnya dia masuk dan keluar, juga absensi dari anak ini ya. Kalau misalkan 1 minggu selain terlambat dia datangnya cuma 2 hari 3 hari, ya sudah jelas kita laporkan di situ. Pada rekomendasi yang saya bilang tadi mengerikan adalah kita minta apakah tidak sebaiknya kuliah aja di Indonesia, nggak usah melanjutkan di situ daripada buang-buang uang, gitu ya. Atau anak ibu sebetulnya mau tapi kemampuan bahasa Jermannya belum mumpuni. Bagaimana kalau diulang lagi semester pertama? Tapi itu pun kita tidak paksa. Ada orang tua yang bilang dan setelah bicara dengan anaknya, enggak, saya akan capai itu di semester kedua. Ya, saya nggak tahu keberhasilannya sih 50-50 ya. Ada yang sempat berhasil di semester kedua, tapi ada juga yang justru kebanyakan setelah kita rekomendasikan untuk ulang tapi nggak mau ulang, di semester keduanya juga hancur, ya. Jadi itu kelebihan. Itu ibu tidak dapatkan ketika anak-anak itu di student college di Jerman. Nggak ada student college Jerman yang mengundang orang tua datang ke Jerman untuk bicara ini. Karena ongkosnya juga terlalu mahal di Jerman. Rasa itu saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu, ya kan, keuntungan-keuntungan dari student college Indonesia. Iya. Baik, cukup Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti di akhir semester 1 ada ujian, nanti di akhir semester 2 ada ujian lagi. Iya. Begitu. Ujiannya bukan ujian akhir, Bu. Akhir semester 1 itu kan ada ulangan ya. Ada beberapa ulangan. Ya. Ada beberapa ulangan. Ya. Hasil ulangan itu. Jadi kalau orang dulu ulangan ya. Jadi selama semester itu ada beberapa tahap ujian kecil. Nah, itu yang kita laporkan.
Jadi tidak ada ujian dari semester pertama naik kedua itu tidak ada ujian. Adanya Oh. ulangan. Adanya ulangan. Hasil ulangan itu yang kita laporkan. Kemudian ada apa? Satu semesternya itu ditempuh berapa bulan ya berarti? 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 5,5 6 bulan tergantung dari liburan. Ya, Tergantung tergantung dari kalender. liburan kalender. Iya. Kalau di mengacu pada kalender ini kan, tapi kalau kita ini lebarannya maju terus ya Bu ya. Tiap 11 bulan kita ada bulan puasa, ada liburan. Nah itu sedikitnya agak sedikit menggeser-geser sedikit gitu. Tapi kurang lebih 11 bulan lah 2 semester itu. Tapi antara semester 1 ke semester 2 ada liburnya ya? Enggak langsung. Ada liburnya. Ada liburnya. Natal, tahun baru ada liburnya. Lebaran juga. Satu kelasnya berapa anak? Tergantung pendaftar atau tergantung yang kita terima. Sekitar kalau satu kelas itu 15 sampai 20 orang. Kita per semester bisa menerima orang sampai 45 anak dari 3 jurusan. Berarti itu nanti kalau pelajaran tertentu digabung, nanti kalau fak-fak tertentu dipisah begitu ya kelasnya? Oh, ada penggabungan di semester pertama ada. Ya. Semester kedua terpecah tiga-tiganya. Oh, Oke, terima kasih infonya. Ya. Oke. Baik. Oke. Masih ada pertanyaan? Gimana Pak? Mau lanjut? Lanjut. Oke. Oke. Dari Prita. Apakah biaya student college termasuk biaya asrama? Tadi mungkin sudah dibahas ya. Tidak ya, Prita, tidak termasuk ya. Oke. Dan oke. Anak saya pernah mengikuti kursus bahasa Jerman hingga B1 di sebuah lembaga kursus, tapi belum yakin bisa lulus mendapatkan B1. Apakah sebaiknya dia kursus bahasa Jerman lagi agar bisa lulus tes masuk Student College Indonesia? Nah, itu sebenarnya bisa, makanya itulah tujuan dari onset. Jadi untuk menguji onset atau tes bahasa Jerman itu, tes cepat Student College itu untuk menguji seberapa di tingkat mana kemampuan bahasa Jerman dari Bapak Ibu. Seperti itu sih. Kalau memang mau lebih mantap lagi ya boleh. Tadi kan ditanya apakah sebaiknya di kursus bahasa Jerman lagi. Ya boleh supaya lebih mantap seperti itu ya. Nah, nanti akan diuji lagi di tes onset. Seperti itu. Jadi biar tahu nih level anaknya bahasa Jermannya seberapa. Ya. Oke. Apakah perlu TOEFL? Enggak, karena kita base-nya adalah bahasa Jerman. Jadi kita tidak ada TOEFL. Kita butuhnya sertifikat Gute. Oke, dari Nicholas. Apakah di Uni Hannover ada jurusan kuliah untuk anak-anak dari kelas M? Hannover itu ada sih, ada biologi, itu ada. Jadi tetap ada jurusan-jurusan seperti itu tetap ada untuk anak-anak di M-Kurs. Oke, baik. Rumah kami di Jati Bening, jauh dari BSD. Oke. Apakah Student College menyediakan asrama? Tadi sudah dijawab ya. Tadi sudah dijawab, ada asrama. Ada asrama ya. Tadi sudah dijawab, ada asrama. Biayanya mungkin sekitar 2 jutaan per bulan. Oke. Apakah adakah sertifikat bahasa lain yang diperlukan selain Jerman? IELTS atau TOEFL? Tadi sudah dijawab ya, nggak perlu ya. Nggak perlu IELTS atau TOEFL. Oke. Lalu Pak Tony, 35 juta rupiah plus 1.100 itu sudah termasuk asrama? Enggak. Tidak termasuk asrama ya. Oke. Good. Lalu apakah deadline bisa tepat pada waktunya untuk mendaftar uni di Jerman dengan menunggu hasil nilai dari Student College Indonesia? Diusahakan sih, biasanya bagian akademik akan mengusahakan supaya hasil nilai dari Student College Indonesia itu bisa tepat waktu untuk bisa dipakai untuk mendaftar gitu. Jadi bisa itu pasti. Iya, diusahakan oleh bagian akademik supaya bisa on time gitu ya. Oke. Tadi dijelaskan untuk biaya Student College 35 bukan 30 ya Pak ya, 35 juta rupiah dan 1.100. Apakah ini per semester? Iya, betul. Jika iya, berarti iya bayarnya 2 kali 35 juta rupiah dan 1.100 euro.
2 kali ya Pak, karena 35 juta itu dan 1.100 itu per semester. Apakah? Jika berencana mengikuti studi kolek di Jerman, apakah boleh mengikuti bimbingan studi kolek di IJ? Boleh. Boleh, untuk ikut kelas persiapan ujian masuknya boleh. Mau studi kolek di Jerman atau di Indonesia? Di beberapa semester terakhir ini banyak sekali pengikut Vorbereitung-Kurs Iya, kelas persiapan. dari Iya. kelas persiapan Iya. dari yang bagi anak-anak yang ingin Iya. langsung ke Jerman, Iya, bukan di studi kolek. Silakan. Silakan, Silakan, ada boleh, masalah. boleh. Oke, dari Prika tanya lagi, berapa biaya rata-rata mahasiswa di Jerman per bulan? Apakah ada beasiswa yang ditawarkan di Uni Jerman? Ini mesti mungkin saya yang jawab. Iya, boleh. Jadi gini, Bu Prita, Jerman saat ini lagi memerlukan pekerja, Fachkräfte, jadi skill. Tenaga ahli ya. Skill, tenaga ahli dari luar Jerman. Jadi kalau dulu mereka punya prinsip made in Germany, sekarang make it in Germany. Make it in Germany. Mari buatnya di Jerman. Industri mereka lagi kalang kabut, kekurangan orang, ya kan, untuk bisa mendukung kegiatan industri. Karena secara demografi orang Jerman ini menjadi tua, ya banyak yang menjadi tua, yang muda sedikit. Nah, sementara itu industrinya harus berkembang dan harus dipertahankan, maka banyak sekali dibutuhkan tenaga kerja. Hampir saya berani bilang saat ini ya, saya bisa katakan 70% anak-anak Indonesia, alumnus Jerman itu sudah nggak ada yang kembali ke Indonesia. Mereka paling nggak cari kerja di sana dan kerja untuk beberapa tahun sebelum mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Tapi ada tentunya beberapa orang yang memang niatnya untuk belajar dan kembali lagi karena mungkin keluarganya punya industri di sini, bisnis dan lain sebagainya, yang berharap bahwa mereka datang secepat mungkin balik ke Indonesia untuk mengambil alih atau membantu orang tuanya. Nah, kalau bicara apa setelah itu yang bisa dilakukan, Bu? Ada scholarship yang ditawarkan. Saya bisa berikan informasi itu bagi anak-anak yang sudah tamat Stutkol, dia bisa masuk ke universitas. Selain kuliahnya gratis, mereka juga mendapatkan uang, kurang lebih 500 sampai 600 euro per bulan. Jadi sebagai scholarship, agak di kota kecil, tapi mereka harus buat tanda tangan atau buat agreement ya dengan industri setempat bahwa mereka setelah itu akan bekerja, ya. Jadi sebenarnya luar biasa sih. Selama kuliah 3 tahun dibiayai mereka, tapi tidak besar, biayanya 500 euro, ya kan. Sementara kebutuhan basic orang Jerman itu 800 ya kalau nggak salah. 800-900, tapi 500 saya rasa kalau di kota kecil oke lah ya. Lumayan. Ya, dia kuliah 500 euro, kuliahnya gratis, dikasih 500 euro buat makan minum, ya kan. Buat tempat tinggal, kamar-kamar relatif murah kalau di kota-kota kecil. Nah, setelah itu, setelah dia tamat kuliah, dia bisa bekerja di industri setempat. Ada itu agreement-nya, kalau mau nanti saya bisa berikan. Kalau berminat, datang kemari, saya akan berikan informasi-informasi tersebut dengan lengkap. Ya kan? Jadi ada penawaran-penawaran dari beberapa universitas yang bekerja sama dengan industri. Saat ini kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkarir di Jerman itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi saya juga akhirnya malah takut ini jadi brain drain buat Indonesia, karena otaknya anak-anak muda Indonesia semua dibawa ke sana gitu, yang pinter-pinter ya kan. Nanti kita kebagian yang mana nih gitu kan. Tapi sementara ini saya cuma katakan bahwa pemerintah Jerman sangat membutuhkan tenaga, ya kan, khususnya di bidang informatik, mekatronik, elektroteknik, ya kan, di industri, segala macam industri, ya, itu mereka sangat membutuhkan tenaga-tenaga dari luar negeri. Khususnya tentunya mereka akan lebih prefer kalau orang itu tamatan Jerman, bisa berbahasa Jerman dan lain sebagainya. Ya.
Oke, ini dari Pak Resi. Minta rekomendasi 5 universitas terbaik di Jerman untuk kedokteran. Oke, saya mungkin bisa, iya, kedokteran. Heidelberg. Sebenarnya kalau dibilang terbaik sih nggak ada ya, tidak ada, karena memang semua tuh kualitasnya sama. Mungkin gitu ya. dari umur. Oh ya, dari ya, kenapa kalau orang Indonesia kedokteran tuh pasti ngincernya Heidelberg karena dia salah satu universitas yang fakultas kedokternya tertua dan dia mungkin banyak penelitiannya dan lain sebagainya, jadi lebih terdengar. Oke, yang paling baik itu Heidelberg. Terus ya Frankfurt juga terbaik, München, Charité Berlin itu juga terbaik sih. Iya, Köln bagus. Kalau mau di ini yang nggak terlalu besar ada Gießen, Marburg itu juga bagus gitu. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, anak saya kelas 12 dan akan ujian akhir di bulan Maret 2024. Apakah bisa mengikuti bimbingan student collect di bulan Mei untuk ikut ujian masuk student collect di bulan Agustus? Iya, bisa Pak. Jadi kalau anaknya Maretnya sudah lulus, terus nanti setelah dia udah lulus SMA, udah punya kemampuan bahasa Jerman di B1, nah di bulan Mei nanti bisa ikut kelas persiapan ujian masuk, gitu ya. Sampai nanti untuk sampai Agustus awal biasanya kita berlangsung, begitu. Oke, sudah semua pertanyaan terjawab. Untuk penutupan, ya, silakan. Penutupan mungkin saya akan sampaikan pada Bapak Ibu yang saya tadi anggap ini customer, end usernya kan anak-anak Anda ini semua ini kan. Ada sebetulnya yang sangat menjadi concern kita sebagai orang tua. Saya sendiri juga orang tua. Saya tahu bagaimana pemikiran saya sebenarnya adalah 4 faktor. Pertama adalah keamanan. Bagaimana anak kita itu bisa safe, ya kan, itu concern kita. Mungkin Jerman bukan apa namanya negeri yang tidak aman dan lain sebagainya, cukup aman, ya kan. Tapi lebih daripada itu, aman itu pengertiannya sangat relatif banyak, kayak aman dalam segala-galanya, sampai dia bisa mencapai segala sesuatunya, ya kan. Aman dalam mengikuti proses. Jadi kita nggak kepikiran kemana-mana, ya kan? Jangan sampai anak saya ini nggak berhasil, anak saya ini salah ambil jurusan, jangan sampai salah masuk atau ke kota yang keliru, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi itu aman. Pengertian aman buat saya itu. Yang kedua adalah biaya. Kalau kita bandingkan biaya mengirim anak ke Jerman untuk student college dan student college di Indonesia, itu juga termasuk aspek amannya. Karena apa? Di student college Jerman belum tentu bisa diterima. Persaingan di student college Jerman itu sangat tinggi. Ya, saya ambil contoh di student college Hannover itu yang mendaftar rata-rata 1.000 sampai 1.200 orang per semester. Yang diterima kurang dari 200 orang. Ya. Sementara kita bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan di sini satu yargang atau satu periode itu kita tidak dibatasin. Selama kita bisa membuktikan bahwa anak itu punya kemampuan, kita bisa berikan kesempatan, ya kan? Jadi pesaingnya sama, pesaingnya antara orang Indonesia, tidak terlalu berat. Bayangkan kalau kita atau anak kita harus bersaing sama anak-anak dari negara-negara luar biasa, banyaknya ya, dari Timur Tengah, dari Amerika Latin, ya kan, dari Afrika dan lain sebagainya. Persaingannya cukup berat. Dan setahu saya banyak yang gagal dan mereka harus pindah mencari tempat lagi di student college yang lain. Jadi sampai ada istilahnya ada orang yang organize tour untuk ikut ujian student college dari satu kota ke kota yang lain. Itu saya dapat cerita waktu saya di Berlin, ya kan. Itu sampai ada orang yang menyiapkan bus. Jadi anak-anak Indonesia atau kandidat-kandidat itu gagal di satu tempat, ikut ujian minggu depannya di satu tempat yang lain dan lain sebagainya. Ketidakpastian yang sangat tinggi. Ya, itu yang harus diperhitungkan. Termasuk dalam biaya. Biayanya akan lebih besar. Bayangkan kalau misalkan pada semester yang di mana dia harus mengikuti Aufnahmeprüfung
dan dia gagal masuk ke student college, dia harus menunggu 6 bulan kemudian. Biaya hidupnya berapa? Ya, bukan sedikit. Minimum 600-700 euro orang tua harus mengeluarkan. Dan biasanya anak-anak itu akan bilang, wah saya dengan alasan 1000 alasan, ya kan? Kita bisa mengerti juga, mereka juga malu mau menyampaikan apa yang sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan biaya apple to apple, apa yang dikeluarkan selama student college di Jerman dan student college di Indonesia jauh lebih murah di student college di Indonesia. Kenapa? Karena biaya hidupnya di sana cukup tinggi. 700, ibu bayangin 700 sampai 800 euro per bulan. Itu sekarang saat ini euro kalau nggak salah 17.000 ya. 17 ribuan. Dan itu kalau kita kalikan, ya kan, pengeluaran kita bandingkan dengan pengeluaran kita selama di sini, di mana kos asrama kita di sini cuma 2 juta rupiah dan makan mungkin 50.000 rupiah sehari, kita bisa masak juga di sini, ada dapurnya dan lain sebagainya, jauh lebih murah. Itu keuntungan dan keberhasilan. Salah satu lagi keberhasilan. Kita ikut monitor. Jadi kita ikut monitor, kita ikut memperhatikan, kita ikut bisa menanyakan langsung pada kami di sini bagaimana progres anak saya dan lain sebagainya, ya kan? Letak keberhasilan itu juga tergantung daripada motivasi yang bisa diberikan oleh orang tua. Ya. Jadi saya rasa keberhasilannya akan jauh lebih tinggi di sini daripada kalau di Jerman, di mana anak-anak ini out of control, karena mereka ini dalam masa peralihan dari student college, dari SMA, ya dari SMA menuju ke perguruan tinggi. Sistem pendidikan perguruan tinggi di Jerman itu sangat liberal, ya, di mana anak itu di mana murid atau siswa itu dibebaskan, mahasiswa itu dibebaskan, mau masuk boleh, nggak masuk nggak apa-apa, yang penting kamu ketemu di ujian, bisa nggak kamu gitu kan? Nah itu perubahan dari SMA yang serba diatur terus masuk di sana, itu kita akan ajarkan adaptasi itu, ya, integrasi dan adaptasinya itu selama di student college. Kita berikan motivation gathering di awal semester. Saya pribadi dan ketua akademiknya dan beberapa guru Jerman, kita datang, kita ngobrol dengan semua murid baru kami dalam bahasa Jerman. Kita arahkan, kita berikan masukan pada mereka tentang budaya Jerman, ya, budaya akademis Jerman, bagaimana caranya menghadapi guru yang berbahasa Jerman atau berotak Jerman ini tadi. Nggak boleh kita diam-diam aja. Kita harus kritis, kita harus bicara. Critical thinking never been an issue buat pendidikan di Jerman. Pendidikan di Indonesia, tapi di Jerman sangat penting. Jadi anak itu atau siswa itu diwajibkan ikut serta, berpikir, ya, menganalisa dan bertanya. Nah ini yang nggak ada di Indonesia. Anak-anak itu cuma menerima aja. Nah ini semua adaptasinya ada di student college Indonesia. Itu yang benefit-benefit yang didapatkan ketika anak itu dapat di Indonesia. Di Jerman mereka akan masuk di antara orang-orang asing yang sangat kritis, tapi mereka sendiri tidak kritis, ya kan? Jadi sangat keberhasilan itu sangat juga tergantung daripada approach anak tersebut terhadap sekolah. Jadi dia nggak bisa dengan mindset sekolah di Indonesia ngadepin gurunya Jerman. Ya gurunya ngomong apa aja semua didiamkan, nggak bisa, dia harus tanya, ya kan? Saya selalu mau motivasi anak-anak ini, sekolah mahal, kalian tanya sebisa mungkin, jangan ragu. Nggak ada guru di sini yang marah kalau ditanya, justru senang mereka kalau ditanya. Itu karena guru-guru kami 60% guru orang berkebangsaan Jerman. Terus diskusi yang terakhir adalah after. Setelah ini semua apa? Kita juga berikan masukan-masukan apa yang sebenarnya saat ini lagi aktual, lagi tren dan lain sebagainya, ya kan? Ilmu pengetahuan apa yang lagi menjadi isu utama di dunia industri, ya kan? Dan lain sebagainya itu akan kita diskusikan bersama dengan murid-murid kita di sini.
Itu kita lakukan dalam sebuah acara yang kita namakan Motivation Gathering. Jadi kita memberikan motivasi. Dan itu kita lakukan dalam bahasa Jerman, bukan top down, tapi kita ajak teman-teman itu, siswa-siswa itu untuk berbicara dalam grup. Kami mendengarkan, cuman mengarahkan pada akhir pembicaraan. Jadi gayanya pun sudah gaya-gaya Jerman, jadi lebih mengutamakan critical thinking dari anak-anak tersebut, ya. Sedangkan kita memberikan informasi-informasi tentang bagaimana how to behave, ya, menghadapi dunia akademis di Jerman. Jadi hal-hal tersebut sama sekali tidak bisa didapatkan sama siswa-siswa yang langsung masuk student college di Jerman. Ya, itu benefit-benefit. Semoga ini membantu. Ya. Bapak Ibu, kalau memang masih ada pertanyaan silahkan datang ke gedung kami, ya. gedung IIG, ya kan. Ya. Saya siap membantu. Jangan ini sangat baik mendengarkan argumen-argumen anak. Biasanya gini, anak-anak muda ini kebanyakan Bapak Ibu harus tahu itu kepengennya kalau bisa kemarin ke Jerman. Ya, jadi mereka tidak terlalu care terhadap persiapan. Ini yang seharusnya orang tua bisa mengarahkan mereka, ya. Kalau kamu ke sana buatlah persiapan yang mantap. Jangan setengah-setengah. Ya. Nanti kalau sampai di sana tidak berhasil, itu kamu pun akan malu sendiri, ya kan? Dan ini jadi dilema yang luar biasa. Banyak siswa-siswa yang gagal di Jerman, akhirnya mau masuk di Student College Indonesia. Mereka sudah terkena peraturan di mana setiap orang cuma boleh mengikuti FSP 2 kali. Ujian akhir 2 kali. Dan itu termasuk siswa yang ada di Indonesia. Jadi mereka datang kemari, ya kita bilang nggak bisa. Ini kita juga masuk di dalam sistem yang ada di Jerman. Jadi mohon maaf, kamu nggak bisa ikut kita. Jadi mereka pikir karena mereka di Jerman tidak berhasil bisa masuk ke Indonesia. Padahal sebenarnya kalau sebaiknya justru dia mulainya dari Indonesia. Ya, itu bukan saya promosikan Student College Indonesia, tapi itu benefit. Ada tentunya benefit-benefit lain kalau orang langsung ke Jerman. Tapi ya itu yang tahu, yang melakukan. Ya. Saya rasa itu Bapak Ibu. Semoga membantu. Puas dengan webinar ini. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Bisa telepon, bisa datang. We are welcome. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan kontak kami, bisa email, bisa datang, bisa telepon, gitu ya. Kami akan senang hati membantu. Oke, selamat sore semuanya dan terima kasih. Terima kasih.